Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Anak-anak serta pesantren Ramadan SMP Muhammadiyah 2 Jakarta, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai ke puasa hari ke-24. Insyaallah sebentar lagi kita akan mengadakan hari raya Idul Fitri. Nah, maka di sisa hari ini anak-anak kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, sebagaimana hadis Nabi ketika Ibunda Aisyah menceritakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fi ashril awakhir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di 10 malam terakhir, beliau langsung bersemangat ya untuk beribadah. Beliau beritikaf dan ibadahnya semakin kencang gitu. Nah, mungkin beda sama kita ya, karena 10 malam terakhir banyak yang kemudian malah pulang kampung gitu. Nah, maka yuk mari kita tarawihnya tetap jalan, tadarusannya harus tetap semangat ya, baca Qur'annya, terus juga pokoknya kita harus lebih semangat ya di 10 malam terakhir ini. Nah, insya Allah hari ini kita akan kultum tentang Ramadan, momentum berbakti kepada orang tua. Bahwasanya Ramadan adalah bulan yang paling mulia ya. Ramadan adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah unzila fihil Quran ya. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Nah, maka dari itu, karena ini bulan yang paling dicintai oleh Allah, ada satu amalan juga yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, amal yang paling dicintai oleh Allah, kemudian juga bulan yang paling dicintai oleh Allah ketika bergabung. Nah, insya Allah maka pahala yang kita dapat dan ampunan yang kita raih akan semakin besar. Ada dalil dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 83 berbunyi, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan ketika kami mengambil janji kepada Bani Israel agar tidak menyembah kecuali kepada Allah ya. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan juga berbakti kepada orang tua. Nah, ini syariat utama yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel, yang ketika itu nabinya adalah Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya mereka tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Lalu yang kedua ya, Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua. Nah, itulah syariat utama di Bani Israel. Ya, maka kita pun sama. Ya. Di surat lain misalnya surat An-Nisa ayat 36 berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi di dalam Al-Quran menegaskan bahwa berbuat baik kepada orang tua itu hukumnya wajib ya, wajib hukumnya. Dibanding hal-hal lain misalnya sholat sunnah ya, maka berbakti kepada orang tua adalah hal yang wajib ya. Dalam hadis Nabi ya, perkataan Nabi bahwa dari Ibnu Mas'ud, ketika itu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, ayyul a'mali ahabbu ilallah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka Rasulullah SAW menjawab,
as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Lalu apa yang kedua? Ibnu Mas'ud tanya lagi, lalu apa setelah itu ya Rasulullah? Yang kedua adalah birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua. Lalu yang ketiga bertanya lagi, apa setelah itu ya Rasulullah? Yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, ya, jihad di jalan Allah. Saking pentingnya birrul walidain sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan birrul walidain di urutan kedua sebelum jihad. Ya, jadi urutannya tuh birrul walidain, berbakti kepada orang tua, lebih penting daripada jihad. Ya, bayangkan. Atau hadis lain misalnya hadis sahih riwayat Ahmad tentang fadilah keutamaan berbakti kepada orang tua. Siapa yang ingin panjang umurnya, lalu siapa yang ingin rezekinya berlimpah, maka hendaklah dia berbakti kepada orang tua, ya, dan juga menyambung silaturahim. Nah, dari sini kita temukan bahwa berbakti kepada orang tua itu sangat penting, apalagi di bulan Ramadan, di waktu-waktu yang berkah, maka amalan apapun akan menjadi berlipat-lipat, ya, pahalanya. Lalu terakhir, apa tips supaya kita bisa berbakti kepada orang tua? Yang pertama, perbaiki hubungan kita sama Allah. Gimana caranya? Perbaiki sholat kita. Ya. Perbaiki sholat kita yang masih bolong, yang tidak tepat waktu. Lalu kita bertaubat, minta ampun sama Allah dengan dosa-dosa yang selalu kita lakukan, baik yang kita tahu maupun yang nggak kita tahu. Lalu kita kurangi dosa, ya. Dosa-dosa yang mungkin nggak kita sadari, nah itu harus kita kurangi, ya, secara bertahap. Lalu juga kita harus belajar, ya, biar hubungan kita sama Allah semakin dekat. Yang kedua, cara kita berbakti kepada orang tua adalah berbicara dengan yang baik, kata-katanya pilih yang sopan, dan tidak membentak. Karena dalam salah satu ayat Quran bahwa berkata ah saja itu termasuk dalam dosa. Berkata ah, penolakan, yaitu termasuk dalam salah satu dosa. Lalu yang ketiga adalah selalu doakan mereka. Ya. Doakan mereka ketika habis sholat, ya, agar mereka selalu diberikan kesehatan dan juga diampuni dosa-dosanya kalau misalnya mereka sudah meninggal. Yang terakhir adalah, yang keempat, kabari orang tua, ya, kalau misalnya kita mau pergi ataupun kita ada satu hal membahagiakan, nah itu kabarin, ya, bikin orang tua senang. Lalu juga kita minta izin kalau misalnya kita pergi, jangan nyelonong-nyelonong aja. Nah itu salah satu suul adab, ya, adab yang buruk kepada orang tua. Dan juga kita bantu mereka secara maksimal. Ya. Itulah salah satu kultum tentang bulan Ramadan sebagai bulan birrul walidain. Ya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.